Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang landasan yuridis pendidikan. Pertama-tama, sistem pendidikan nasional dan yuridisnya. A. Cita-cita pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat. B. Penyelenggara, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Menurut pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. C. Sistem pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan Nasional. Definisi pendidikan nasional. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dari pasal ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Menurut pasal 3 dan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 menyatakan 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua termaksud pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu 1. Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Kewajiban negara. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan
belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Di samping mempunyai berbagai hak tersebut, pemerintah juga mempunyai berbagai kewajiban. Apabila Anda mengkaji kembali pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Adapun pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, menurut pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Lalu ada wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 menyatakan 1. Warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan, termasuk pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tersurat pada pasal tersebut dan ditegaskan lagi pada pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. 3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 bahwa 1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 4. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan atas pasal 18 ayat 3 di atas, dikemukakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SMA atau MA adalah program seperti paket C. Catatan, paket C diselenggarakan pada jalur pendidikan non-formal. Pendidikan tinggi, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Selanjutnya menurut pasal 20 bahwa 1. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Pendidikan kedinasan. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. 2. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. 3. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. 4. Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan keagamaan, Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya menurut Pasal 31 bahwa 1. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. 3. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. 4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak peserta didik termaktub dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kewajiban peserta didik termaktub dalam pasal 12 ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lihat pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003. Sarana dan prasarana pendidikan. Tentang sarana dan prasarana pendidikan dinyatakan pada pasal 45 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta